Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mami, papi, oma, opa, dan semua yang mendampingi anak-anak pada pagi hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, kita bertemu lagi dalam ibadat sabda bulan Agustus. Ya, setiap Senin pertama kita mengadakan ibadat sabda, biasanya di lantai 5 kan anak-anak ya. Tetapi karena COVID, hari ini kita lewat virtual ya. Kita tetap mengadakan acara ibadat sabda. Wow, anak-anak semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Anak-anak pasti semuanya sudah siap mengikuti ibadat sabda pada pagi hari ini. Wah, Miss senang melihatnya anak-anak semuanya sudah siap. Ya, anak-anak, ibadat sabda kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Frater Andri. Dan petugas ibadat sabda hari ini dari teman-teman kita TKB 1. Mari kita mulai ibadat sabda kita pada hari ini dengan menyanyi lagu pembuka, Biar Anak-anak Datang Padaku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Melihat orang banyak, hati Yesus tergerak oleh belas kasih dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Frater. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Frater. Kelihatannya masih kurang semangat ya anak-anak. Kalau begitu, Frater akan membangkitkan semangat anak-anak yang sedang di rumah meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Ikuti arahan Frater. Kalau Frater bilang selamat pagi, anak-anak di rumah menjawab selamat pagi Frater. Nah kemudian kalau nanti Frater bilang bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita coba ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Frater. Waduh, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mantap anak-anak. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan mengadakan ibadat bulanan di bulan Agustus. Namun kali ini cukup berbeda. Biasanya anak-anak mengikuti ibadat di lantai 5 bersama para guru.
Tetapi kali ini anak-anak harus mengikuti ibadat secara online di rumah bersama papi, mami, bersama bunda, bersama dengan sister, dan orang-orang yang ada di rumah. Kita juga berdoa supaya wabah virus corona dapat segera usai, sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah, kemudian bertemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, dan para guru di sekolah. Sekarang, mari kita bersama-sama melakukan sikap yang baik dengan menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan budi kita agar semakin layak dan pantas mengikuti ibadat pagi hari ini. Untuk itu, mari anak-anak kita hening sejenak. Marilah kita menyadari diri bahwa kita telah berdosa dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa adanya penyertaan dari Tuhan. Maka marilah kita mengakui kesalahan kita agar dapat diampuni oleh Allah sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dengan kasih-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami di jalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari anak-anak kita dengarkan bacaan-bacaan di hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu
Berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada tahun yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mampu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci,
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkakala. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau adalah Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menyambah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Frater. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat, juga tetap bergembira bersama. Nah, pada kali ini Frater ingin memberikan renungan dengan menceritakan
dua orang melalui ilustrasi atau cerita pendek yang akan anak-anak dengarkan. Ceritanya begini. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Vito. Halo, nama aku Vito. Salam kenal ya anak-anak TK Santo Yakobus. Vito adalah anak yang nakal, tidak mau diatur. Vito selalu bangun siang, bahkan tidak mau belajar, dan selalu membuat kedua orang tuanya marah. Ayo, siapa yang anak-anak di rumah punya ciri atau karakter yang sama seperti Vito? Semoga nggak ada ya. Frater harap tidak ada yang seperti Vito, yang nakal, lalu tidak mau nurut kepada orang tua. Karena Frater yakin anak-anak TK Santo Yakobus itu anaknya rajin-rajin, disiplin, penuh semangat juga, ceria. Loh, Fraternya kayak peramal ya. Fraternya bukan peramal. Frater tadi dibisikin oleh guru yang ada di TK Santo Yakobus. Frater, anak-anak TK Santo Yakobus itu semangat semua loh. Jadi jangan khawatir. Betul anak-anak? Semoga demikian ya. Nah, Frater lanjutkan ceritanya. Vito mempunyai teman yang bernama Cika. Halo, aku Cika. Aku cewek loh. Pada suatu sore, Cika mengajak Vito bermain sepeda di sekitar rumahnya. Vito, main yuk. Cika, ada apa? Ayo kita main sepeda, kata Cika. Gak mau ah. Aku pengen tidur aja. Aku kan males. Aku males keluar rumah. Mending aku di rumah aja. Ayo Vito, temani aku bermain sepeda. Please, please. Gak mau ah. Sebentar aja. Nanti aku jajanin es krim loh. Hah? Es krim? Es krim? Wah, boleh tuh. Tapi masalahnya aku gak bisa naik sepeda, Cik. Yah, kalau gitu Vito ngomong dong dari tadi. Ya maaf, Cik. Aku kan menolak juga karena malu. Karena gak bisa naik sepeda aku. Kalau begitu, sini aku ajarin. Kamu pasti bisa naik sepeda, Vito. Tapi aku takut. Nanti kalau aku jatuh bagaimana? Nanti kalau aku terluka bagaimana? Tidak apa-apa, Cik. Tidak apa-apa, Vito. Kamu pasti bisa. Tapi udah, gak usah kebanyakan tapi. Ayo kita coba dulu. Oke, kalau begitu nanti Cika pegangnya aku ya. Siap, santai, pasti aku bantu kok. Kemudian mereka pun bersama-sama bermain sepeda. Vito diajarin sepeda oleh Cika. Meskipun Vito masih sering terjatuh dari sepeda, mungkin anak-anak juga yang di rumah pernah mengalami pengalaman naik sepeda. Sering jatuh,
lalu bangkit lagi, tapi tidak membuat patah semangat dan terus mencoba. Nah, sama dengan Vito. Vito juga tetap berusaha untuk bangkit dan berlatih hingga lancar karena bantuan dari Cika. Nah, begitu ceritanya. Nah, anak-anak, kira-kira nilai apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Apa anak-anak? Frater, kalau jadi anak itu harus jadi anak yang baik. Bagus. Itu yang pertama, bagus. Siapa tadi yang bilang? Ya, jadi anak yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Frater, kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Jadi jangan takut untuk mencoba, frater. Betul. Itu jawaban yang kedua. Anak-anak pintar ya. Yang ketiga, kira-kira apa? Frater. Yang ketiga itu kita harus terus berusaha sampai kita berhasil. Nah, bagus. 3 poin itu yang ingin Frater tawarkan kepada anak-anak. Kalau dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendengar kisah tentang Petrus yang merasa ketakutan. Petrus sedang berjalan di atas air, lalu saat menghampiri Yesus, dia ketakutan dan tercebur di dalam lautan yang sangat dalam. Namun ditolong oleh Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Petrus takut? Jawabannya adalah Petrus takut karena ia tidak percaya dan tidak memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sama halnya dengan cerita pendek yang Frater ceritakan tadi. Vito merasa ketakutan untuk mengendarai sepeda karena dia tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Namun, karena ada dukungan dari Cika, Vito pun berani untuk mencoba dan berusaha. Pada akhirnya, Frater ingin mengajak anak-anak yang terkasih, anak-anak yang Frater cintai, pertama-tama untuk berani. Berani apa, Frater? Bukan berani melawan orang tua ya. Nanti anak-anak dimarahin lagi sama orang tua. Nah, berani yang Frater tawarkan adalah berani mencoba dan menekuni segala sesuatu yang anak-anak jalani. Nah, semoga anak-anak juga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran bersama guru meskipun hanya di rumah saja dan secara online. Yang penting ingat pesan Frater. Jangan takut untuk mencoba. Sekali lagi, jangan takut untuk mencoba. Karena Tuhan pasti memberikan jawaban dan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak yang terkasih, Allah adalah sumber berkat dan penuh belas kasih. Ia selalu menganugerahkan rahmat kepada setiap orang yang membutuhkan. Maka dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, marilah kita panjatkan doa kepadanya.
Bapa, Paus, para uskup, biarawan, dan biarawati. Semoga para uskup, biarawan, dan biarawati selalu Engkau lindungi dalam menjalankan tugasnya. Berikanlah kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas panggilannya. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, guru, dan teman-teman Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas orang tua, guru, dan teman-teman yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Anak-anak Santo Yakobus, hingga Bapa yang Maha Baik, menaruh menjaga kami setiap hari, agar belajar dan bermain dengan baik. Marilah kita mohon. Bagi para penderita sakit, semoga para penderita sakit segera Engkau beri rahmat kesembuhan dan lindungilah kami semua dari virus corona. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapa, segala doa dan permohonan kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkan segala harapan yang telah kami sampaikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita doakan dan nyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya kepadamu bahwa Engkau sungguh akan selalu hadir bersama kami, serta memberikan kasih kepada kami semua. Kiranya Engkau senantiasa hadir dalam kegiatan belajar kami meskipun di rumah masing-masing. Bantulah kami untuk tetap setia dan terus mengusahakan diri yang terbaik demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, sebelum kita nanti belajar di rumah, Frater ingatkan sekali lagi kepada anak-anak, jangan takut dan teruslah mencoba. Karena kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat dan terus berjuang menghadapi segala macam kesulitan yang anak-anak hadapi. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anak semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan ibadat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Jalan kita Yesus, jalan kitanya setiap hari. Jalan kita Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, dalam kitanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan kitanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, dalam kitanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, dalam kitanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Dadah. Wah, anak-anak hebat. Terima kasih anak-anak sudah bisa mengikuti ibadat sabda hari ini dengan baik. Ya, Miss lihat tadi anak-anak ikut berdoa, sikapnya yang baik ya, hebat anak-anak Tuhan Yesus ya. Ya, terima kasih kepada Frater Andri yang sudah memimpin ibadat sabda kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Frater. Amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadat sabda. Terima kasih Mami, Papi,
Oma, Opa, dan semua yang sudah mendampingi anak-anak pada hari ini. Ya, terima kasih juga kepada tim dari sekolah, Mas Yogi dan kawan-kawan yang sudah membantu kita sehingga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Anak-anak, hari ini setelah kita mengadakan ibadat sabda, anak-anak kelompok bermain, tidak ada pembelajaran, biasanya langsung pulang kan? Tetapi untuk TKA dan TKB dilanjutkan dengan belajar ya. Oke, setelah ini anak-anak boleh minum dulu, boleh istirahat sebentar, terus kita mau belajar untuk yang TKA dan TKB nanti bersama Miss. Terima kasih anak-anak, dadah.